Halo, gue Ida Umama dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You, podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Episode ini bekerja sama dengan Magdalene, sebuah media online berisi konten seputar perempuan yang semuanya berperspektif gender. Kamu juga bisa cek lebih lanjut tentang Magdalene di Instagram @magdaleneid. Kali ini gue akan membahas tentang kesetaraan dalam sebuah relationship bersama Mbak Devi Asmarani, co-founder dan chief editor dari Magdalene. Kalau di episode sebelumnya gue membahas di segmen dari hati soal gaji pasangan, perlu setara apa enggak sih gitu ya. Nah, sekarang bakal ada perspektif yang lebih luas. Setara itu ukurannya kayak gimana sih? Bisa dari mana aja? Apakah cuma hal yang berbentuk materi, jenjang pendidikan, atau justru termasuk nilai hidup dan kultur keluarga? Lalu gimana sih posisi kita sebagai perempuan, baik dalam relasi pacaran maupun kelak ketika memilih berumah tangga? Peran apa aja yang mesti kita ambil dalam relationship? Lumayan banyak ya pertanyaannya, tapi jangan khawatir karena gue dan Mbak Devi Asmarani sudah merangkumnya secara padat dalam beberapa menit ke depan. Yuk kita simak. Mbak Devi, kalau misalnya ada konsep kesetaraan ya dalam sebuah relationship, menurut Mbak Devi sendiri, apa sih, kayak gimana sih konsep setara di dalam sebuah hubungan gitu? Itu as simple as bahwa kedua orang yang menjadi bagian dalam relasi ini, baik relasi sebelum menikah maupun sudah menikah, itu memiliki posisi hak dan kewajiban yang sama. Mereka setara, sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, setara ini juga berarti sesuatu pemahaman dan kesepakatan. Artinya, kalau kita merasa diri kita sepakat dengan pasangan, tapi pasangan kita menganggap kita itu di bawah dia, itu kan berarti kan ada pemahaman yang berbeda kan, berarti ada ketidaksepakatan tentang posisi kita. Jadi itu yang perlu disamakan gitu, persepsi itu. Dan yang penting tentunya ini juga berarti harus ada mutual respect ya, ada rasa hormat yang mutual di antara pasangan ini. Karena kalau tidak ada, itu adalah menurut saya sih, saya sering melihat dari pasangan yang ada rasa tidak hormat dari satu ke yang lainnya. Itu adalah resep dari pasangan relasi yang tidak sehat sih, dan terutama tidak setara tentunya. Nah, sebenarnya ini Mbak, kalau dari pengalaman aku menggunakan online dating ya selama ini dan ketika ada orang yang menurut aku, wah ini kayaknya klik gitu. Tapi ketika dia tanya ke aku soal, oh kalau Ida pasangan yang diharapkan kayak gimana, kriterianya apa? Nah waktu itu aku sempat jawab, aku pengen punya pasangan hidup tuh yang setara gitu. Nah respons dia adalah hanya bilang bahwa, oh berarti Ida gak mau ya kalau ada cowok yang penghasilannya lebih rendah dibanding Ida, atau pendidikannya nggak setara gitu. Jadi padahal menurut aku tuh setara ini adalah value hidup dan cara memandang relasi gitu. Nah, apakah menurut Mbak Devi konsep setara ini memang orang-orang tuh terlalu berjarak untuk memahami ini, apa terlalu sulit gitu? Jadi gini juga, ini balik lagi ke value seseorang gitu. Kalau value seseorang itu materi adalah sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, berarti dia akan memasang kriteria setara itu seperti itu. Jadi kalau gaji lu di bawah gue, berarti lu gak setara sama gue gak akan bisa menghormati lo kayak gitu. Kan seperti saya bilang tadi kan harus ada mutual respect ya. Jadi kembali lagi ke orangnya sih. Mungkin kalau bagi saya sendiri, kita menilai seseorang dari penghasilan dia itu sesuatu yang mungkin tidak akurat lah gitu. Karena kan bisa saja orang yang sangat mempunyai peran yang sangat baik, dia sangat berkontribusi atau apa, tetapi dia dihargai di dalam industrinya atau space yang ranah yang dia kerjakan itu tidak dihargai secara setara. Misalnya guru gitu ya, scientist gitu kan, dibandingkan dengan seorang yang kerja di financial sector gitu kan. Jadi bagi saya menilai orang dari itu value saya tidak seperti itu. Tetapi mungkin ada banyak juga orang yang melihat itulah yang paling penting dari seseorang. Jadi kita kembali lagi sih ke values masing-masing. Nah, asal keduanya ketemu aja. Jadi kalau misalnya kamu misalnya tadi ngobrol sama si cowok di dating app inilah, terus dia bilang, oh berarti kamu maunya cowok yang gajinya lebih tinggi. Nah, berarti values dia kan melihatnya seperti itu. Atau mungkin dia melihat kebanyakan cewek seperti itu. Jadi kita perlu mengedukasi juga, oh enggak, bagi gue setara itu
tadi mutual respect, lo bisa ngerti gue, ambisi gue apa, aspirasi gue apa, dan gue juga memahami lo apa, dan kita bisa we work together to build each other lah, to make each other better people gitu, to achieve apa itu happiness bagi kita kayak gitu. Berarti memang dari masing-masingnya udah punya poin-poin setara dalam pribadi kita tuh apa sih gitu ya, baru nanti dicocokin gitu lah sama pasangan gitu ya Mbak, ibarat. Iya betul, jadi memang harus ada kesepakatan sih, memang harus ada kesepakatan, dan itu memang nggak bisa, bukan sesuatu yang singkat gitu yang bisa didapatkan dengan singkat ya. Mungkin kalau masih pacaran baru-baru kita kan masih menggali-gali orang seperti apa, masih menilai dia apa yang dia lakukan, dan ketika orang baru pacaran kan you present the best of yourself gitu kan ya. Benar-benar. Ditutup-tutupin yang jelek-jelek. Betul kan, biasanya kita juga jorok tapi biasanya kita tiba-tiba jadi rapi gitu kan. Nah nanti kan itu dalam hubungan itu akan terlihat sendiri tuh, akan teruji. Nah makanya mungkin paling baik memang kalau mau berumah tangga itu ya memang harus berhubungan sudah agak lama dikit gitu, supaya kita benar-benar bisa tahu orangnya seperti apa. Oke. Gitu. Kemarin soal Twitter apa ya yang penghasilan 250 juta terus dia juga pengen pasangannya penghasilannya sama gitu. Itu sah-sah aja ya Mbak ya? Itu sah aja menurut saya, tetapi menurut saya itu kembali lagi ke value seseorang, Mas. Dan sekali lagi saya juga akhirnya tidak salah kalau orang-orang termasuk saya menilai bahwa dia menilai pernikahan itu sebagai suatu transaksi gitu. Dan which is itu adalah suatu konsep yang udah lama ya, kalau kita nonton dan baca Little Women, nonton lah ya yang terakhir ini kan dibilang pernikahan itu adalah transaksional ya, in a way is true, but kalau kamu sudah melewati bukan fase ya, tapi kamu sebenarnya mempunyai privilege untuk tidak memasuki relasi berdasarkan transaksi gitu, karena transaksi, mungkin karena kamu educated, kamu financially independent segala macam. Why do you have to treat that relationship as a transaction gitu? When you can make it into something else that are more beautiful. Jadi kalau aku sih menyayangkannya gitu aja gitu loh. Apalagi untuk seorang perempuan yang sangat berdaya, yang sangat financially independent dan segala macam, educated, punya wawasan. Why do you have to to build a relationship based on this kind of transactional aspiration gitu loh, menurut aku kayak gitu sih. But everyone is entitled to their own pendapat gitu. Iya. Gitu. Memang jadinya kembali ke background lifestyle masing-masing lagi juga ya Mbak Devi. Iya betul, lifestyle itu kan juga mencerminkan nilai-nilai yang kita kan. Kalau ngomongin soal pacaran terus berelasi ke jenjang yang lebih serius gitu, sebenarnya apa yang perlu dipahami oleh masing-masing bahwa di dalam rumah tangga gitu kelak itu ada yang namanya pembagian peran. Nah itu biasanya agak chaos dan sulit untuk dibicarakan karena mungkin dalam benak kita itu kan hal-hal biasa gitu yang udah biasa kita lakukan, ya ngapain, daily activity mah nggak usah diobrolin gitu loh Mbak biasanya. Iya, yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke detailnya apa itu peran apa yang kita harus ambil. Yang pertama, kalau kita ingin benar-benar setara, kita harus punya kesepakatan. Kita berdua setara. I am entitled to the same ambition as you do. Misalnya aku ingin berkarir di sini, dan untuk berkarir di sini tuh I have to really work hard. Aku mungkin harus kerja sampai malam, aku mungkin akan di-train di luar kota. Do you understand that this is, sesuatu yang you are entering into gitu loh. Nah, itu juga misalnya kita memutuskan untuk punya anak. Usia berapa kita akan memutuskan? Apa kita akan langsung punya anak? Itu penting. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembagian perannya itu sendiri, yang paling penting adalah memiliki komunikasi dengan pasangan kita sebelum berumah tangga untuk mengetahui beberapa hal untuk setting boundaries misalnya ya. Kondisinya masing-masing berarti ya? Betul. Kita pengen tahu juga dan nilai-nilai dia tuh seperti apa gitu kan. Tadi seperti saya bilang, kalau kita pacaran cukup lama kan akhirnya kita tahu nilai-nilainya dia seperti apa dan prakteknya seperti apa gitu. Nah misalnya boundaries gitu, checking password, lu oke nggak dengan itu? Gue nggak oke. Oke, then we decide that it's not okay gitu. Meskipun dia mungkin sama pasangan sebelumnya dia selalu punya password ke ke Facebooknya lah, apanya lah gitu ya, segala macam sosmednya, HP-nya. Nah sekarang aspirasi kamu apa? Mau kerja atau menunda punya anak atau mau langsung? Terus bahkan ada pasangan yang mungkin ada yang tidak mau punya anak gitu.
itu harus dibicarakan. Sampai finance gitu. Kita nanti mau keuangannya terpisah atau ada account bersama atau apa. Kita punya financial goals apa dan sebagainya. Jadi itu penting sekali untuk kita bisa masuk ke, oh ini orang ini seperti ini, gue bisa punya ekspektasi nanti pembagian peran kita akan lebih setara kayak gitu. Nah kalau kita udah memastikan bahwa ini orang cocok dan I think we can have a relationship that is equal, dan kita bisa mulai omongin itu tadi dalam prakteknya. Misalnya, oke, aku pengen berkarir dulu selama 3 tahun ke depan. Jadi begini, misalnya kita punya anak, I'm just asking you, are you willing to share the roles gitu ya di dalam rumah tangga ini. Itu penting sekali diomongin karena seringkali memang peran rumah tangga yang dibebankan kepada perempuan itu hanya kepada perempuan di dalam suatu keluarga, itu akhirnya menghambat perempuan itu dalam mencapai apa yang dia inginkan dalam hidupnya, dalam mencapai aspirasinya dan segala macam. Jadi dan kalau sudah kayak gitu akhirnya kan tidak bahagia kan si perempuan. Jadi itu harus penting banget kita berbagi peran seperti apa. Oke, misalnya aku sama suamiku gitu ya. Misalnya, I know that I cook better than him. Jadi aku masak gitu. It doesn't mean because karena aku perempuan, kalau dia yang lebih jago masak juga dia akan masak. Tapi dia yang cuci piring. Kayak gitu. Jadi kita sudah terbiasa masuk ke dalam peran itu. I'm doing what I know best and you do supporting or the other way around. Misalnya aku nggak suka buang sampah, biar dia aja buang sampah. Tapi aku akan apa kayak gitu. Jadi tapi itu sekali lagi kesepakatan, dan tanpa kesepakatan itu baik apakah itu kesepakatan itu terjadi karena udah habit gitu ya, atau kesepakatan terjadi karena kita duduk bersama dan deciding. Kalau tanpa itu hubungan itu akan jomplang, akan penuh rasa ketidakpuasan, resentment, dan akhirnya bisa berujung dengan ketegangan-ketegangan kayak gitu. Okay. Jadi memang akumulasi ketidakadilan itu berawal dari hal-hal yang belum dibicarakan justru ya Mbak? Iya, betul. Exactly. Atau memang dan belum pernah diadres, belum pernah dibicarakan. Dan kalau ngobrolin willing untuk perempuannya bekerja atau enggak, itu memang nanti berdampak pada polemik ini nih, working mom atau stay at home mom. Ini yang selalu menjadi permasalahan dan selalu dibicarakan ya tiap tahun, padahal itu sebenarnya bukan masalah kalau memang udah ada kesepakatan tadi kata Mbak Devi itu ya. Iya. Jadi sekarang ini begini, polemik itu kan terjadi karena dilihat perempuan yang bekerja tidak bisa secara penuh mengatur rumah tangganya seperti yang diharapkan, seperti itu. Nah, ini kan balik lagi ke persepsi bahwa yang mengatur rumah tangga itu hanya perempuan aja, laki-laki cuman ngantor. Padahal si perempuan ngantornya sama, jamnya sama dengan laki-lakinya. Jam 9 sampai jam 5 atau whatever. Bahkan dia mungkin karena dia di industri yang meetingnya sampai malam, mungkin dia akan lebih lama. Tapi dia harus memikirkan, yang pertama pagi dia harus mikirin makan apa. Meskipun mungkin ada ART ya, tapi dia harus memikirkan keluarga gue hari ini makannya apa ya, anak gue makan apa, suami gue sarapan apa. Dia yang akan bangun lebih pagi, dia yang akan ngasih tahu pembantunya masak ini, atau dia sendiri yang memasak. Tetap bertanggung jawab gitu ya Mbak? Betul, sampai malam. Kalau ada misalnya dia anaknya usia sekolah, dia harus biasanya dia yang mulai dari mencari sekolahnya sampai hadir ke meeting PTA-nya. Nah, sekarang lagi work from home ini, itu semua perempuan menjadi begitu terbebankan karena banyak sekali kalau anak kecil kan nggak bisa sekolah secara mandiri ya di school from home. Akhirnya harus ditemani orang tuanya. Begitu berlapis-lapis ininya role yang mereka jalani sehingga sampai perempuan akhirnya lelah banget, tidak bisa, they cannot do it anymore. Aku baca kemarin di BBC, pandemi ini telah menyebabkan kemunduran terhadap women's equality selama 25 tahun. Jadi kayak kita mundur 25 tahun ke belakang. Karena yang terjadi adalah begitu banyak perempuan yang mengalami beban ganda seperti ini dan tidak ada lagi waktu bagi mereka. Banyak loh perempuan yang bekerja itu senang karena dia kan bisa menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi jadi istri, ibu. Iya betul. Passionate gitu ya. Iya, passionate, dan dia juga punya me time-nya. Ini sudah nggak ada lagi blur gitu antara pekerjaan dia dan rumah tangganya. Akhirnya mereka berpikir udah deh gue berhenti aja dari kerjaan. They quit their work, not only it affects their finance, tetapi juga it affects their sense of self gitu kan. Confidence dia akan turun. Dia akan merasa kesal, ini gara-gara suami gue gak bantuin. Tapi dia mungkin tidak berpikir gitu, karena dia berpikir ini adalah tanggung jawab gue.
tapi dia tetap akan merasa kesal, dia akan merasa unfulfilled. Akhirnya dia akan, ya itu tadi, begitu banyak, ini dari BBC ya, jadi ini datanya global lah gitu. Iya. Akhirnya dibilang ini seperti 25 tahun yang lalu kemunduran ini, perempuan tidak bekerja, berhenti bekerja karena itu. Jadi itu sesuatu yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Yang sebenarnya bisa banget dihandle kalau si pasangannya, suaminya ikut berkontribusi ke dalam peran-peran rumah tangga itu tadi. Berarti memang banyak pertimbangan yang harus dilakukan gitu. Maksudnya dipikirkan juga ketika ada hal-hal semacam pandemi ini yang Iya, sungguh di luar dugaan iya gitu betul. ya. Dan dampaknya itu luar biasa gitu. Dampaknya yang bukan dampak langsung ya, bukan karena sakit itu sendiri. Kalau ngomongin peran perempuan terkait sama kampanye Women Lead nih ya Mbak Devi, kira-kira kita nih sebagai perempuan bisa memulai langkah kecil apa dan dari mana gitu, karena tentu harapannya kan berdampaknya ke lingkaran terdekat kita dulu gitu. Jadi gini, mungkin sebelumnya saya jelasin dikit dulu ya, kan Magdalene tuh punya itu tadi program Women Lead yang ada microsite-nya womenlead.magdalene.co, dan ada beberapa podcast juga. Ada 2 podcast ya, yang podcast yang sebelumnya yang sudah selesai itu adalah ada 12 episode namanya How Women Lead. Itu tentang kita mengcover bagaimana perempuan membangun, memimpin, menginisiatif dan mendobrak gitu ya ekspektasi kepemimpinan perempuan itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwa kepemimpinan perempuan itu masih underrated banget, terutama di negara-negara yang patriarkis ya, di mana lelaki dianggap sebagai natural leader gitu, perempuan sebagai natural supporter. Nah, kalau di mana kita memulai, ya mungkin memang ini ya, karena kan podcastnya Ida tentang relasi. Ya menurut saya sih memang kita yang pertama harus memastikan bahwa relasi kita sehat gitu. Kalau kita mempunyai partner dan kita memang berniat untuk membangun rumah tangga, pastikan dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah orang yang percaya pada kesetaraan, percaya pada mendukung kita, mempunyai merespek kita seperti kita merespek dia juga. Dan itu akan menjadi satu privilege yang luar biasa. Ketika kita memiliki itu, langkah kita di kantor itu, dalam pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dibandingkan orang yang mengalami begitu banyak beban di rumah tangganya. Karena beban rumah tangga itu ya termasuk juga kekerasan, hubungan yang berkekerasan dan sebagainya. Atau misalnya ya itu tadi ya, peran rumah tangga yang tidak dibagi dengan equal dengan pasangan, itu sangat mempengaruhi karir seorang perempuan. Ya, betul. Akan sangat mempengaruhi karirnya dia. Jadi menurut saya itu penting. Lalu yang kedua ya, kita harus kita harus sadar akan lingkungan kerja kita juga. Jadi untuk menjaga supaya selain skill kita terbangun, tapi kita juga tahu ada boundaries di dalam hubungan misalnya dengan kolega kita. Seringkali perempuan itu juga akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi, lebih besar di dalam pekerjaannya, karena dia takut misalnya tidak memenuhi ekspektasi. Ini sering sekali loh. Ini salah satu yang finding kami dari podcast kami, karena laki-laki tuh seems to be lebih pede, kelihatannya lebih pede dibandingkan perempuan. Even di dalam CV pun, di dalam kalau ngelamar pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya mereka underqualified pun lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, jadi kita harus sadar akan skill kita, akan kemampuan kita, dan jangan underrated diri kita sendiri. Itu penting banget, jangan meng-underrate diri kita sendiri. Pada saat yang sama kita membangun skill kita, baik skill hard skillnya ya dalam pekerjaannya maupun soft skill kita, misalnya membangun relasi dengan sekitarnya di tempat kerja dan bos dan sebagainya, dan membangun sense of leadership atau managerial skill kita, itu penting banget gitu. Nah, jadi dua-duanya tuh harus berjalan bersamaan. Nah, yang terakhir nih yang saya ini kan adalah kita harus tetap utamakan kesehatan fisik dan mental diri kita sendiri. Betul. Karena seringkali perempuan juga, karena kita udah yang pertama ya, society, masyarakat selalu mengharapkan lebih dari kita, dan kadang-kadang itu pun kurang gitu. Misalnya kalau kita begini dibilang lu kurang ini sih, kalau kita begitu lu terlalu begitu sih. Gitu kan. Selalu ada omongan gitu ya pasti. Selalu dikritisi, selalu ditekan. Jadi kita harus menyadari bahwa sometimes the only thing that matters is what is in yang kita ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Nggak perlu dipikirkan yang tekanan-tekanan itu, dan juga kesehatan kita sendiri. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita di kantor aja udah stres,
stres, balik ke rumah stres, ya itu udah resep untuk kita tidak akan mungkin bisa maju kalau seperti itulah intinya. Yang ada kita malah akan burn out dan mengalami banyak masalah-masalah kesehatan dan masalah relasi kayak gitu. Iya. Dan mungkin kalau boleh aku ulang gitu ya, aku rangkum semuanya obrolan kita tadi, memang gender roles itu penting sejak kita membangun relasi, sejak kita mengenal orang lain, kemudian dalam tanda kutip memprospek dia untuk menjadi pasangan hidup gitu kelak, karena akan ada masalah-masalah atau sub-sub masalah yang akan muncul gitu ya. Pasti, di dalam hubungan yang lebih serius, dalam rumah tangga, belum soal kesepakatan punya anak atau enggak, tinggal di mana. Wah, itu lebih banyak lagi ya, Mbak. Iya, betul. Dan juga kan kita juga nggak tahu keluarga gimana pandangan dia tentang keluarga. Keluarga tuh misalnya, gue harus ini loh, orang tua gue tuh udah pensiun loh. I have to spend like 15% of my earning to pay for untuk orang tua gue. I hope you're okay with that. Lo juga mungkin harus kontribusi gitu karena begini-begini kan itu kan harus dibicarakan. Jadi itu penting banget sih. Ada kesepakatan itu sih yang penting bagi saya. Apapun itu, ya mungkin ada pasangan yang menganggap it's okay saya di bawah suami saya, tapi itu kesepakatan dari dia ya. Tapi kalau teman-teman ingin relasi yang sehat dan ingin berhasil dalam karir juga, menurut saya relasi itu selain semua ya skill dan apa segala macam, tapi dimulai dari rumah gitu, dimulai dari diri kita sendiri, dan memiliki relasi sehat itu salah satunya sih. Itu tadi obrolan gue dengan Mbak Devi Asmarani, Chief Editor Magdalene. Buat gue, cara kita berkontribusi atau berpartisipasi dalam sebuah perubahan itu bisa dilakukan melalui hal-hal yang paling dekat sama kita. Kalau dalam konteks relationship, berarti yang pertama kita harus lakukan adalah menciptakan relasi yang sehat dengan pasangan. Gimana caranya? Seperti yang Mbak Devi bilang tadi, harus bikin kesepakatan dan boundaries dengan pasangan kita. Mana yang menurut kita melampaui batasan, mana yang enggak, dan mana yang buat kita nyaman, dan sebagainya. Terutama harus tahu dulu nilai atau value apa sih yang pengen kita pegang, kita pertahankan dalam relationship. Ketika ini udah terpenuhi, maka ruang gerak masing-masing pun jadi lebih bisa dikompromikan. Terutama perempuan yang memang masih kental dengan stigma atau pandangan negatif dari lingkungan ya. Jadi, mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Devi Asmarani yang udah berkenan di I Think I Wanna Date You. Thank you juga buat teman-teman yang udah mendengarkan episode ini. Kalau kamu mau tahu lebih banyak soal Magdalene, bisa ke Instagram @magdaleneid atau ke podcastnya di Spotify juga, namanya How Women Lead. Podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Dan podcast How Women Lead ini didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Baiklah, buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com atau DM ke Instagram @wannadateyu_podcast atau ke Twitter @wannadateyu. Follow dan subscribe Potluck Podcast di YouTube dan Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck. Sampai jumpa di episode berikutnya.